Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kami kelompok 8 yang terdiri dari Alivia Nada, Anissa Rizkyani, Hasan Nuribowo, Muhammad Revansah, dan saya Priyanka Raki sebagai moderator akan membawakan presentasi kelompok kami dengan materi Narsisme, Sastra sebagai Konvensi Pengalaman Kematian. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Alivia Nada. Apa itu narsisme? Narsisme dari bahasa Inggris atau narsisme dari bahasa Belanda adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Orang yang mengalami gejala ini disebut narsisis atau narsisis. Istilah ini pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil dari tokoh dalam mitos Yunani Narkisos versi bahasa Latin Narcissus yang dikutuk sehingga ia mencintai bayangannya sendiri di kolam. Ia sangat terpengaruh oleh rasa cinta akan dirinya sendiri dan tanpa sengaja menjulurkan tangannya hingga tenggelam dan akhirnya tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis. Narsisme memiliki sebuah peranan yang sehat dalam artian membiasakan seseorang untuk berhenti bergantung pada standar dan prestasi orang lain demi membuat dirinya bahagia. Sifat narsisme dalam jumlah yang cukup akan membuat seseorang memiliki persepsi yang seimbang antara kebutuhannya dalam hubungannya dengan orang lain. Namun, apabila jumlahnya berlebihan, dapat menjadi suatu kelainan kepribadian yang bersifat patologis. Gangguan kepribadian narsistik adalah pola berulang dari kesombongan, kecongkakan, dan egoisme yang menjauhkan dari pergaulan. Seseorang disebut memiliki gangguan kepribadian narsistik bila memiliki sedikitnya 5 dari 9 tanda berikut. Yang pertama, melebih-lebihkan prestasi dan bakatnya dan merasa dirinya seseorang yang hebat. Yang kedua, selalu membutuhkan kekaguman dan pujian dari orang lain. Yang ketiga, berfantasi tentang kesuksesan, kecantikan, kekuasaan, dan ketenaran tanpa batas. Yang keempat, menganggap diri istimewa dan unik sehingga hanya sudi bergaul dengan orang lain yang berstatus tinggi atau berhubungan dengan institusi yang berkelas. Yang kelima, merasa berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau orang lain harus selalu mengikuti kemauannya. Yang keenam, mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang ketujuh, tidak dapat mengenali atau berempati dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang kedelapan, ada selalu iri hati dengan kesuksesan dan kepemilikan orang lain. Yang terakhir yaitu berperilaku arogan, congkak, dan angkuh. Tipe-tipe narsisme. 1. Grandiose. Tipe narsisis yang paling familiar. Umumnya ditandai dengan sifat ekstrovert, dominan dan cenderung suka mencari perhatian. Tipe ini akan mengejar perhatian orang dan kekuasaan, dan biasanya banyak terlihat pada tokoh-tokoh politik, pemimpin budaya, dan selebriti. 2. Vulnerable. Tipe ini lebih pendiam ketimbang grandiose, namun di balik sikap diamnya, ia memiliki rasa bangga yang sangat kuat terhadap diri sendiri. Pengakuan dari orang lain jadi salah satu hal yang jadi perhatiannya. Ini membuat ia cenderung mudah merasa terancam dan direndahkan oleh perilaku orang lain. Perihal, bisa jadi tindakan orang lain tersebut tidak bertujuan untuk itu. 3. Narcissistic Personality Disorder. Bentuk narsisme yang paling ekstrim dan dikategorikan gangguan kejiwaan. Umumnya ini lebih banyak terjadi pada pria dan hanya dialami 1-2% populasi orang di dunia.
Tipe ini juga sangat membanggakan dirinya sendiri, suka mencari perhatian dan berusaha agar dirinya selalu dikagumi orang lain. Hanya saja, untuk mendapatkan semua itu, ia kerap melakukan cara-cara yang merugikan orang lain. Misalnya saja, memanfaatkan pasangan atau anak mereka untuk menarik perhatian popularitas. Macam-macam perilaku narsistik. Narsistik prososial. Individu dengan perilaku ini akan berusaha melakukan perbuatan baik dan suka tampil di depan umum untuk membuat orang lain senang dengan mereka. Dengan cara ini, mereka bisa memperoleh validasi yang sangat mereka butuhkan. Selanjutnya, narsistik antisosial. Ciri dari perilaku narsistik ini yakni sering menyalahgunakan atau mengeksploitasi hubungan untuk keuntungan diri sendiri. Individu dengan perilaku narsistik ini seringkali egois yang mengharapkan kepuasan berlebihan dari orang lain dalam hidupnya. Narsistik ganas. Perilaku narsistik ini berpotensi merugikan orang-orang di sekitarnya. Individu dengan narsistik ganas tidak akan melakukan apapun demi keuntungan orang lain. Bahkan mereka tidak segan menyerang atau mencoba menghancurkan orang lain untuk menopang perasaan rapuh dirinya. Selanjutnya ada narsistik terselubung. Individu narsistik terselubung percaya bahwa dirinya lebih unggul, tapi mereka menyimpan kepercayaan di dalam hatinya kalau orang-orang narsistik terselubung sangat mementingkan diri sendiri dan percaya bahwa mereka berhak mendapatkan perhatian lebih. Karena itu mereka merasa menjadi korban yang seolah-olah di dunia ini gagal mengenali kecemerlangan dan keistimewaan mereka. Sastra sebagai kompensi pengalaman kematian. Max Milner pada tahun 1992 dalam bukunya yang berjudul Freud dan Interpretasi Sastra menjelaskan bagaimana pandangan Freud mengenai bagaimana dan mengapa sastra serta drama merupakan kompensi pengalaman kematian kita dan bagaimana ciri tersebut menjadikannya wilayah pilihan narsisisme. Ia mengutip sebuah teks dari Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort atau dalam terjemahan harfiahnya renungan aktual tentang perang dan kematian. Berikut adalah kutipan tersebut. Suatu hasil yang tak terhindarkan dari semua hal itulah yang Hams ciptakan dalam dunia fiksi, dalam sastra, dan dalam drama. Suatu pengganti hal yang hilang dalam kehidupan. Hanya disitulah kondisi yang dapat mendamaikan kita dengan kematian bisa diisi. Terutama di balik liku-liku kehidupan, kita mampu mempertahankan suatu kehidupan yang tidak tersentuh. Karena memang menyedihkan hidup yang seperti permainan catur ini. Satu langkah kita salah, kita pun kalah. Dalam wilayah fiksi, kita menemukan kemajemukan hidup yang kita butuhkan. Kita dapat mati seperti tokoh utama yang kita sukai, sementara kita terus hidup dan siap mati lagi dengan tokoh lain dalam keadaan sehat dan selamat. Bahasa dalam kutipan tersebut memang sedikit membingungkan dan tidak lazim karena merupakan terjemahan harfiah dari teks dalam bahasa asing. Kutipan pada slide sebelumnya menjelaskan bahwa sastra sebagai bagian dari dunia fiksi dapat mengganti hal yang hilang dalam kehidupan. Kutipan tersebut juga mengungkapkan adanya gagasan untuk kita melipat gandakan kematian, untuk berkali-kali menyeberangi kematian, hingga seakan-akan melalui sastra kita bisa menjinakkan kematian tersebut. Gagasan itulah yang kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri yang berlebihan, karena kita bisa merasakan bagaimana menjadi tokoh utama dalam imajinasi kita yang dipicu oleh fiksi. Dalam hal ini, sastra itu sendiri. Rasa percaya diri yang berlebihan itulah kemudian bisa berkembang menjadi narsisme. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8 mengenai narsisme, sastra sebagai kompensi pengalaman kematian. Untuk sesi tanya jawab akan kami buka di WhatsApp group. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Klik like jika video ini menambah pengetahuanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.